Lagu pembukaan Puji Syukur 442. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi saudara sekalian, selamat berhari Minggu, selamat berhari Minggu pada minggu pertama masa Advent ini. Pada hari ini gereja memulai tahun liturgi yang baru. Adventus dalam bahasa Latin berarti kedatangan, maksudnya datangnya Tuhan Yesus. Masa Adventus menoleh kembali ke belakang, ke masa lalu, dan mempersiapkan kita untuk pesta Natal yang memperingati kedatangan Yesus yang pertama sebagai manusia di tengah kita. Masa Adventus menyoroti masa sekarang dan mengingatkan kita akan bermacam-macam cara dengannya Yesus datang ke dalam hidup kita. Masa Adventus akhirnya menunjuk ke arah masa depan, kepada kedatangan Kristus yang penuh kemuliaan pada akhir zaman. Kiranya kita dalam keadaan siap sedia sehingga ketika Tuhan datang, hati kita terbuka lebar untuk menyambut Dia.
Maka mengawali Ekaristi minggu pertama Advent ini, mari kita sehati sejiwa mohon berkat Allah atas karangan-karangan Advent ini. Doa pembukaan. Allah yang Maha Kuasa, sehati sejiwa kami berkumpul di hadapan-Mu. Kami ingin memasuki tahun liturgi yang baru ini dalam nama-Mu. Maka kami mohon berilah kami semangat baru supaya dapat memasuki tahun ini dengan penuh harapan. Berilah kami hati yang tabah supaya dapat menjalani perjuangan masa depan dengan penuh ketekunan. Dan khususnya bimbinglah kami selama masa Advent ini supaya dapat menyiapkan diri agar pantas menyambut kedatangan Juru Selamat kami, Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara sekalian, rangkaian ranting-ranting dan dedaunan hijau melambangkan hidup yang saling berjalin. Hidup kita dalam suatu persekutuan jemaat yang saling berhubungan, saling berkaitan, saling membutuhkan, bahu-membahu. Lilin melambangkan jalan terang yang mengusir segala kegelapan, resah, gelisah, kecemasan, dosa, dan sebagainya, juga melambangkan sarana-sarana kebaikan yang memperkokoh persatuan umat. Pun pula melambangkan Kristus sendiri, sang cahaya sejati yang menerangi segala sesuatu. Lilin-lilin ini berjumlah 4, menandakan 4 minggu lamanya kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus pada hari Natal. Keempat lilin akan dinyalakan setiap minggu 1. Pada minggu keempat Advent, semua lilin akan bernyala. Ini melambangkan cahaya hati kita yang semakin hari semakin terang, dan juga lambang kedatangan Kristus, cahaya sejati yang semakin dekat. Jadi secara keseluruhan, karangan Advent ini melambangkan persekutuan umat yang hidup dalam harapan, serta kerinduan akan kedatangan Allah Putra yang akan membaharui dan mengembalikan segala yang rusak atau mati akibat dosa. Pemberkatan karangan Advent. Mohon umat menjawab, terpujilah Engkau selama-lamanya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Allah, pencipta segala sesuatu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam diri Putra-Mu yang datang sebagai cahaya sejati, Engkau mengusir kegelapan hati dan memulihkan hidup kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terpujilah kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah, Tuhan kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengalami lagi masa Advent, yakni masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan Sang Juru Selamat. Harapan dan kerinduan itu kami ungkapkan dalam lambang karangan-karangan Advent ini. Maka kami mohon sudilah Bapa memberkati karangan Advent ini, dan lambang dan limpahkanlah rahmat-Mu supaya melalui masa yang suci ini persekutuan umat di wilayah dan paroki ini semakin kokoh. Semoga kami semakin selalu bahu-membahu mempersiapkan diri dengan tekun sehingga sungguh pantas menyambut kedatangan Yesus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Air kudus, ya? Air kudus.
Tuhan Yesus Kristus, cahaya sejati, nyalakanlah hati kami dengan api cinta kasih sejati. Semoga hati kami semakin bersih dari kabut dan noda, dan semoga berkobar dalam kerinduan akan kedatangan-Mu. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Setia, Engkau menjanjikan juru selamat kepada orang yang mendambakan keselamatan. Teguhkanlah kerinduan kami akan Sang Juru Selamat, supaya kami menantikannya dengan penuh iman dan dengan hidup tak bercacat di hadapan Tuhan, sehingga kami didapati pantas waktu menyongsong kedatangannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala abad. Amin. Amin. Marilah kita duduk untuk mendengarkan firman Tuhan lewat bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh waktunya akan datang, bahwa aku menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan Keadilan Kita. Demikianlah sabda Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkau Allah yang menyelamatkan daku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing aku, orang-orang yang rendah hati, menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang bersahaja. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwa.
Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan adalah bergaul karib dengan orang yang takwa padanya, dan perjanjiannya ia beritahukan kepada mereka. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Semoga Ia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama orang kudusnya. Akhirnya, saudara-saudara, demi Tuhan Yesus kami meminta dan menasihati kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, pada bulan dan bintang-bintang, dan pada bumi. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan bergoncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu sudah mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini.
Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai ganti khotbah, maka saya akan membacakan pada kesempatan ini surat Advent Uskup Keuskupan Manado tahun 2021. Bersahabat dalam gereja yang bersinode. Yang terkasih pastor, suster, frater, bruder, bapak, ibu, saudara, saudari, sahabat-sahabatku. Sepanjang tahun 2021 ini dalam banyak perayaan liturgi dan pembicaraan-pembicaraan umum, tema yang cukup menarik perhatian adalah persahabatan. Bahkan sepanjang bulan Kitab Suci Nasional tahun ini, kita merenungkan, mensyukuri persahabatan itu dalam tuntunan tema Yesus, sahabat seperjalanan kita. Reaksi iman kita terhadap tema itu adalah kita tergerak untuk membangun persahabatan yang manusiawi, yang inklusif, dan yang promotif. Sementara kita menjalani persahabatan itu, wawasan kita lebih terbuka lagi pada waktu kita mendengar kabar baik dari Vatikan bahwa Paus akan mengadakan sinode para uskup pada bulan Oktober 2023. Proses sinode itu sudah kita mulai di keuskupan kita ini dengan menunjuk pastor penghubung antara KWI dan keuskupan, membentuk tim sinode keuskupan Manado, serta menyebarkan informasi dan dokumen terkait dengan pelaksanaan sinode itu, terutama dokumen Vademecum. Di tingkat keuskupan Manado, perjalanan menuju sinode para uskup itu sudah dimulai pada tanggal 17 Oktober di Paroki Hati Kudus Yesus Kroit. Ada 3 tema dan sekaligus agenda utama yang perlu digali, didengarkan, disintesekan, dan dirumuskan untuk kemudian ditindaklanjuti dalam karya-karya pastoral gereja, yaitu persekutuan, partisipasi, dan misi. Berangkat dari ide-ide cemerlang tersebut di atas, saya mengambil tema untuk surat Advent tahun ini yang akan dimulai tanggal 28 November dengan rumusan bersahabat dalam gereja yang bersinode. Gereja bersinode berarti gereja berjalan bersama, berarti kita berjalan bersama. Tema ini kita renungkan dan dalami sebagai berikut. Pertama, Yesus sahabat seperjalanan kita. Yesus sudah berjalan bersama Yosef dan Maria sebelum dan sesudah kelahirannya. Dan perjalanan bersama Yosef dan Maria menjelang kelahirannya sebagai bayi dalam kandungan, Yesus sudah tampil bersahabat, memberi ketenangan dan kedamaian kepada Maria dan Yosef untuk menyelesaikan perjalanan mereka untuk mendaftarkan diri sebagai penduduk. Maria tetap tenang dalam perjalanan itu, biarpun usia kandungan sudah mendekati saat melahirkan. Kemudian Yesus mengangkat murid-muridnya menjadi sahabat-sahabatnya, dan kita sekalian untuk berjalan bersama Dia, mewartakan dan membangun kerajaan Allah di dunia ini. Pesan Yesus kepada sahabat-sahabatnya adalah supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Yesus juga mengutus kita untuk membangun persahabatan dengan pesan yang sama, yaitu supaya persahabatan kita menghasilkan buah-buah kebaikan untuk para sahabat. Kedua, bersahabat dalam gereja yang bersinode sambil membangun persekutuan. Persekutuan yang paling kecil sudah dimulai di Bethlehem dengan hadirnya keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yosef. Inilah persekutuan yang menjadi bermakna karena masing-masing anggota hadir sebagai berkat untuk sesama dan dunia. Di tengah-tengah perjalanannya bersama para murid, Yesus memilih 12 orang dari antara murid-muridnya untuk menjadi rasul. Pembentukan 12 rasul adalah kabar gembira yang menegaskan betapa penting dan bermaknanya persekutuan para rasul dalam perjalanan mereka sebagai sahabat-sahabat Yesus. Mereka ditetapkan untuk menyertai Yesus dan memberitakan Injil. Kita pun memaknai persahabatan kita sambil membangun persekutuan. Persekutuan yang sudah ada kita majukan menjadi lebih baik dan sesuai situasi dan kebutuhan.
Kita membentuk persekutuan baru yang dibutuhkan untuk memajukan gereja yang bersinode. Ketiga, bersahabat dalam gereja yang bersinode sambil berpartisipasi secara aktif. Yosef dan Maria sudah berperan secara aktif sesuai dengan tugas yang sudah dipercayakan oleh Allah kepada mereka, sebagaimana disampaikan oleh malaikat. Mereka sudah bekerja sama dengan Allah untuk menghadirkan juru selamat ke dunia ini. Yesus mengutus 70 murid untuk secara aktif ambil bagian dalam karya-karyanya, bahkan mengutus mereka berdua-dua untuk mewartakan dan membangun kerajaan Allah. Yesus berkata, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaiannya itu." Kita menjawab tantangan yang diberikan Yesus itu sambil memberi diri menjadi pelayan-pelayan di kebun anggurnya. Kita berpartisipasi sambil merangkul dan melibatkan semua anggota, serta menggali, menghargai, dan memberdayakan semua potensi. Keempat, bersahabat dalam gereja yang bersinode sambil ambil bagian dalam karya misi gereja. Yesus mengutus murid-muridnya untuk melanjutkan karya misi. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Karya misi itu sudah sampai di dunia kita, di negara kita, di keuskupan kita, di paroki kita, di stasi kita, di wilayah rohani kita, di kelompok kita. Saatnya sekarang kita lanjutkan karya misi itu. Kita menjalankan karya misi gereja sambil membangun rumah pemuritan, dan kita mengkondisikan lingkungan hidup dan karya kita sebagai ruang pertemuan para murid Yesus, di mana terjadi pengajaran iman, perayaan iman, dan perbuatan iman. Di dalam rumah pemuritan itu, kita memberi kesaksian tentang karya-karya penyelamatan Allah, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan kembali ke jalan keselamatan. Kelima, bersahabat dalam gereja yang bersinode sambil mengembangkan gerakan ekumene. Digerakkan oleh semangat misioner, kita meluaskan persahabatan kita sambil menjadikan rumah pemuritan itu sebagai ruang dialog antar budaya dan dialog antar agama, sehingga berkat dialog yang jujur dan sabar itu, kita makin mengetahui harta kekayaan manakah yang oleh Allah dalam kemurahannya telah dibagikan kepada para bangsa. Dialog budaya dan agama menjadi nyata melalui karya-karya bersama untuk menciptakan kesejahteraan bersama, mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, mempromosikan kerukunan dan kerjasama, mengedepankan persaudaraan dan persatuan. Selamat memasuki masa Advent tahun 2021, Manado 15 November 2021, Indumene Tuo Fidemus Lumen, sudah bertanda dan cap Monsignor Benedictus E. Roli untuk MSc Uskup Keuskupan Manado. Marilah kita menanggapi firman Tuhan yang kita dengar lewat bacaan-bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, dan barang kehidupan yang kekal. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa yang demikian dekat dengan kita dalam diri Yesus Putranya. Bagi Gereja Kristus, Allah Bapa Maha Baik, bimbinglah gerejamu pada masa Advent ini untuk memperbarui diri, agar semakin mampu mewartakan kabar sukacita kedatangan Kristus bagi semakin banyak orang. Kami mohon
Tuhan, cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, Allah Bapa Maha Bijaksana, semoga kegembiraan Natal sungguh menggerakkan para pemimpin bangsa untuk semakin bergiat dalam melayani rakyatnya menuju kesejahteraan dunia. Kami mohon, Tuhan, cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. bagi orang-orang yang menderita dan tertindas, Allah Bapa Maha Baik, di masa Advent ini bangkitkanlah harapan dan semangat baru bagi mereka yang sedang menderita dan tertindas hidupnya, sehingga mereka senantiasa bertekun dalam menantikan kedatangan Sang Cahaya Sejati hidup kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon, Tuhan, cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. bagi kita semua di sini, Allah Bapa Maha Bijaksana, tuntunlah kami untuk semakin saling menghormati satu sama lain dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mohon, Tuhan, cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Bersama wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan pengarang Injil, kita mohon berkat dan rahmat Tuhan untuk seluruh umat wilayah rohani. Bersama keluarga Tambahani Monika, kita bersyukur atas ketambahan usia setahun dari Oma terkasih Oma Ariana Monika yang pada hari ini tanggal 28 November genap 75 tahun. Kiranya Tuhan menyertai dia dan memberkati hidupnya. Bersama keluarga Ator Kaparang, kita bersyukur sehubungan dengan hari ulang tahun dari anak kita Elizabeth Jocelyn Parista Ator yang ke-9 tanggal 17 November dan Kayla Dominic Irene Gianella Ator yang ke-13 tanggal 28 November. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan cita-cita mereka ke depan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Kita berdoa untuk keselamatan jiwa ayah terkasih Aloysius Sinyo Wowor yang telah meninggal dunia tanggal 1 November yang lalu. Semoga diampuni segala dosanya dan diberikan kedamaian dan kebahagiaan sejati bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Tuhan, cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau hadir dalam hidup kami, berkat kedatangan kembali Kristus Putra Manusia, kegelapan hidup kami telah dihalau dan digantikan oleh terang yang menggembirakan dan membahagiakan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Lagu persembahan Puji Syukur 377. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi keanak hati kami serahkan
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah yang Maha Kudus, sudilah menyatukan tanda sukacita dan harapan kami ini dengan korban Tuhan kami Yesus Kristus, agar kami yang rindu menantikan kedatangannya boleh berbahagia bersamanya dalam kemuliaan abadi. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal dalam Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Dominus Deus, Sabaoth, Lenis Gloria Benedictus Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sejak awal dunia Engkau selalu berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu dan curahkanlah kekuatan roh kudus-Mu ke atasnya, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam Dialah kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun sesungguhnya dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak terhingga. Sebab Putra-Mu satu-satunya yang benar telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat dan tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Dia menghendaki merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, saat dia menyadari bahwa segalanya akan diperdamaikan dalam dirinya melalui darahnya yang tertumpah di salib, dia mengambil piala berisi hasil pokok anggur. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu dan menyerahkannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka sambil mengenangkan Putra-Mu Yesus Kristus yang adalah Paskah dan damai kami yang sesungguhnya, kami merayakan wafat dan kebangkitan-Nya dari alam maut. Sambil menantikan kedatangan-Nya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau, Allah yang setia dan berbelas kasih. Pandanglah dengan murah hati, Bapa yang Maha Penyayang, semua yang Engkau persatukan bagimu dalam kurban Putra-Mu, dan penuhilah semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dengan kekuatan Roh Kudus, agar dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Semoga Engkau sudi menjaga kami selalu dalam kesatuan budi dan hati, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus. Bantulah kami untuk mempersiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai pada saat kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang berbahagia, serta saudara-saudari kami yang sudah meninggal, yang kami serahkan kepada belas kasih-Mu. Pada saat itu, akhirnya setelah dibebaskan dari luka yang menghancurkan dan dijadikan ciptaan baru yang sempurna, dengan penuh sukacita kami akan memadahkan bagi-Mu pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah
bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama-Mu. Jamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat
Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Kekini sabda bahagia akan kami wartakan bagi orang yang sengsara, bagi hati yang
kuatkan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini kami pun bersaudaralah. Puji syukur 423. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus Allah. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Puji syukur 432.